Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu tanaman alpukat yang awalnya tanaman ini dari biji sudah berumur 5 tahun. Nah, ini tidak berbuah-buah dan tinggi sekali dan rimbun sekali. Nah, kemudian saya ambil inisiatif, kemudian saya tebang dan kemudian saya tunggu tunasnya dan saya sambung dengan berbagai jenis. Ini ada 3 jenis. Yang pertama yang daunnya merah ini merupakan Red Vietnam, salah satu alpukat jenis impor. Kemudian yang ini ada alligator yang bergelombang, dan yang kemudian ada jenis kendil atau markus. Nah, pada kesempatan kali ini menurut saya pertumbuhannya sangat luar biasa. Kurang lebih dari hasil sambung masih 1,5 bulan, dan ini akan saya lakukan pemangkasan rutin untuk mengurangi ranting-ranting yang tidak berguna agar ini bisa berbuah dengan cepat, dan saya targetkan 1 tahun sudah bisa berbuah dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana videonya? Saksikan terus video ini, jangan di skip karena banyak sekali info yang akan kalian dapatkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, kembali lagi ke video saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan ini harus kita perhatikan dari berbagai macam jenis maupun varietas yang kita tanam. Ini Red Vietnam, alligator, dan kendil. Ketiga alpukat ini memiliki perbedaan ciri-ciri karakteristik batang maupun daunnya, sehingga kita harus pruning, kita pangkas sesuai kebutuhannya. Nah, umumnya alpukat kendil ini merupakan salah satu alpukat yang mempunyai pertumbuhan sangat pesat atau bongsor sekali. Nah, apabila kita tidak pruning pada alpukat kendil ini, maka otomatis tanaman yang lain, jenis yang lain itu akan kalah. Nah, sehingga ketika kita akan melakukan sambung berbagai jenis dalam satu pohon, itu harus kita minimalisir ke perbedaan dari masing-masing jenis itu. Kita melakukan perawatan yang bagus agar nanti pertumbuhannya bisa serempak, bisa tumbuh secara maksimal semua, tidak ada yang kalah, dan yang kita harapkan bisa berbuah semua, tidak ada yang saling disalahkan. Oke, bisa didekatkan cara pemangkasannya. Nah, ini pada alpukat kendil kita kurangi percabangannya agar bisa lebih maksimal. Nah, ini alpukat kendil yang daunnya lebar-lebar, ini alligator yang daunnya bergelombang, dan Red Vietnam. Nah, umumnya alligator dan Red Vietnam ini mempunyai pertumbuhan yang sama, sehingga nanti ini akan kita jadikan pertumbuhan yang paling utama dulu, dan yang terakhir yaitu kendil. Nah, kendil akan kita lakukan pemangkasan. Terutama cabang primer itu harus kita potong terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk jenis lain seperti alligator dan lainnya itu usahakan kita cabang yang ada di dalam ini harus kita buang agar tidak saling bertumburan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buang semuanya. Jadi agar antara cabang dan sini itu tidak saling bertumburan, jadi kedua ini harus kita buangin semua. Nah, di sini kita hanya membentuk tajuk utama terlebih dahulu. Hingga ini sudah menjadi besar, kurang lebih 2 meter. Ini nanti kita pruning lagi sesuai kebutuhan yang akan kita butuhkan atau sesuai cabang yang akan kita buat. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman apabila mempunyai alpukat yang dari biji, itu bisa kalian buahkan biasanya dengan cara batang ini bisa kalian lukai menggunakan golok maupun pisau tajam. Kita lukai saja seperti ini. Nah, biasanya apabila biji itu mempunyai genetik yang bagus, dia bisa berbuah walaupun dengan kita bacokin saja. Namun ketika sudah umur 5 tahun kita bacokin tidak bisa berbuah juga, itu berarti emang dari genetiknya sudah susah dibuahkan.
maka otomatis kita harus mengambil langkah dengan cara mengganti ulang jenis yang akan kita lakukan. Oke, seperti itu. Ini kita lihat yang saya sayangkan, yaitu kemarin ketika saya tebang ternyata tunasnya yang muncul itu tidak menyeluruh atau tidak tumbuh di seluruh bagian, namun hanya tumbuh di satu bagian saja. Jadi mau tidak mau ketiga jenis itu saya sambungkan dalam satu muka batang. Nah, jadi karena demikian harus kita buat rantingnya agar saling tidak mengganggu satu sama lainnya. Ini pertumbuhannya sangat pesat sekali, namun yang sayangkan lagi karena jauh dari perawatan, jadi tunasnya terserang kutu daun. Nah, biasanya apabila tanaman ini mengkeriting seperti ini bisa disebabkan karena kutu daun maupun dari kekurangan unsur hara. Kalau dari kutu daun biasanya kita buat, nah di belakang daun ini dia muncul seperti ada kutunya putih-putih seperti ini. Nah, ini makanya daun itu tidak sempurna mekarnya. Ini bisa kita lakukan aplikasi penyemprotan dengan menggunakan Drusban maupun Decis atau Marshall dan lain-lain. Nah, itu. Nah, biasanya dia suka menyerang pada tunas-tunas muda seperti ini. Nah, ini pada tunas yang tidak terserang hama, dia masih mulus seperti ini. Jadi demikian konten yang saya buat ini tentang hasil tasambung atau mengganti varietas satu pohon dari berbagai jenis macam alpukat. Nah, ini cocok sekali untuk pekarangan kita yang mempunyai pekarangan yang sempit. Ketika kita punya pohon, ketika kita ingin mempunyai berbagai macam jenis, itu bisa kita lakukan seperti ini dengan menanam satu pohon alpukat, kemudian kita grafting berbagai jenis dengan harapan kita memanen itu bisa macam-macam buahnya. Nah, seperti itu yang saya dapat sampaikan. Kemungkinan apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.